Shalom para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Para pemirsa yang dikasih Tuhan, di masa kini kita sering membaca atau mendengar percakapan di media sosial ataupun media konvensional, istilah insecure. Dalam percakapan harian pun, saya sering mendengar anak-anak remaja pemuda yang menyebut istilah insecure yang secara populer dimaknai sebagai perasaan yang tidak aman atau ketakutan. Dalam kaidah ilmu kejiwaan, tentu saja istilah insecure memiliki makna yang lebih kompleks. Oleh karenanya, saya yang bukan ahli kejiwaan tidak memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Cukuplah dalam kesempatan ini kita mendiskusikan perasaan insecure dalam perspektif yang sederhana, sebagaimana yang ada dalam percakapan keseharian. Perasaan insecure seringkali diekspresikan ketika seseorang tengah menghadapi suatu realitas yang ternyata berbeda dengan ekspektasinya. Misalnya saja, ketika seorang anak yang tidak diterima di sekolah atau di tempat kuliah yang dicita-citakannya, atau seorang yang tidak diterima bekerja di perusahaan yang diimpikannya. Perasaan insecure juga terkadang dialami seseorang yang berada dalam masa transisi kehidupan. Misalnya, seorang anak yang akan memulai memasuki bangku sekolah, seseorang yang akan memulai bekerja setelah menyelesaikan sekolah, atau ketika akan menikah. Ada satu pengalaman ketika beberapa teman saya yang merasakan kegelisahan ketika akan memasuki masa pensiun dari pekerjaannya. Ada yang khawatir tentang persoalan finansial pasca pensiun. Ada yang khawatir tidak lagi memiliki rekan. Ada juga yang merasa khawatir karena krisis aktualisasi diri berkaitan dengan status dirinya yang tidak lagi memiliki jabatan dan alasan-alasan lainnya. Berkaitan dengan bahasan kita di atas, maka marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai ke-22 yang demikian sabda firman Tuhan. Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Bacaan ini merupakan penggalan dari perikop berjudul "Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah". Dikisahkan ada seseorang yang menurut ukuran duniawi, ia adalah gambaran seorang yang sempurna. Ia kaya dengan harta benda, dan pada sisi yang lain juga memiliki sikap perilaku yang baik di mata masyarakat, karena ia tidak pernah membunuh, berzina, mencuri, memberi kesaksian palsu, ataupun perilaku negatif lainnya. Orang ini berharap memperoleh hidup yang kekal, sehingga ia datang menghampiri Tuhan Yesus untuk menanyakan tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyampaikan prasyarat untuk mendapatkan hidup yang kekal kepada orang itu, yaitu dengan menjual seluruh hartanya dan menyerahkan hasil penjualannya kepada orang miskin, setelah itu mengikut Tuhan. Orang kaya ini merasakan bahwasanya persyaratan yang disampaikan Tuhan Yesus ini sungguh sangat berat untuk dipenuhi, karena banyaklah harta yang dimilikinya. Bagi orang kaya ini, harta yang mungkin telah dikumpulkannya bertahun-tahun merupakan jaminan keamanannya, sehingga berat rasanya untuk meninggalkan hartanya. Makna dari pernyataan Tuhan Yesus sebenarnya bukan melarang orang untuk memiliki harta, tetapi keterikatan pada hartalah yang menghalangi relasi seseorang dengan Tuhan. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 21 yang demikian. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Keterikatan pada harta menjadikan seseorang merasa insecure ketika kehilangan harta. Sebenarnya bukan hanya harta. Keterikatan yang terlalu kuat dengan berbagai hal kerap kali menjadi penyebab insecure manakala harus melepaskannya. Ada banyak orang yang kehilangan pasangan, teman karib, rekan kerja, atau orang-orang penting dalam hidupnya, menjadikannya tidak lagi merasa aman. Melalui bacaan kita hari ini, kita mendapat pengajaran
agar kita melepaskan keterikatan dari berbagai hal, sehingga hanya menempatkan Tuhan sebagai andalan dalam kehidupan kita. Janji akan keselamatan atau hidup kekal yang dinyatakan Tuhan Yesus menjadi jaminan keamanan kita, sehingga kita tidak lagi merasakan insecure dalam menjalani hidup ini. Keselamatan kekal yang disediakan Tuhan Yesus bagi umat percaya menjadi kekuatan dan jaminan keamanan kita dalam melanjutkan pesiaran kehidupan. Menjaga iman percaya kita melalui karya nyata dalam menyatakan kesaksian serta pelayanan kepada sesama menjadi sarana pemeliharaan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita umat percaya. Meskipun tidak mudah menjalani kehidupan sebagai umat percaya, karena begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi janji penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakannya kepada kita. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10 yang demikian sabdanya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita mohon penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Oleh karena mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Baik, sungguh bersyukur Tuhan di kesempatan ini kami boleh kembali menerima pengajaran Tuhan. Secara khusus Tuhan, tentang penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, yang membuat kami merasa aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu terus senantiasa berlangsung dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga melaluinya, karya-karya keselamatan yang dari Tuhan Engkau nyatakan melalui kehadiran setiap kami umat percaya ini. Mampukan kami Tuhan, untuk melalui setiap persoalan kehidupan kami di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhir kata, selamat melanjutkan pesiaran kehidupan dengan senantiasa mengingat akan janji penyertaannya, sehingga kita merasakan keamanan dan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati.